Sahabat RKN dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam Ngobrol Santai bersama saya Jerry Sumampo. Kali ini kita akan bicara tentang masih tentang situasi aktual yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat kita, tentang krisis minyak goreng curah gitu ya. Nah, kali ini kita bekerja sama dengan namanya GERMAK, Gerakan Masyarakat Awasi Kartel, yang beberapa waktu terakhir ini agak giat melakukan pengawasan tentang krisis minyak goreng, termasuk distribusi di lapangan. Nah, karena itu di studio bersama saya kali ini sudah hadir dua aktivis GERMAK ya. Ada di sebelah kanan saya ini yang sudah kita kenal semua, ada Bung Ray Rangkuti. Selamat datang, Bung. Selamat. Ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terus menerus. Diundang. Dan di samping kiri ini ada Bung Roy Salam, aktivisnya. Dua teman ini adalah aktivis GERMAK ya. Ya. Saya ikut juga sebetulnya ya. Ya apa namanya, krisis minyak goreng ini masih terus berlanjut ya. Tadinya kita berharap setelah atau sebelum ya, sebelum Lebaran sudah berakhir ya, karena ada kebutuhan cukup tinggi, dan ternyata sampai sekarang ini masih terus berlanjut, malah mungkin makin makin nggak jelas sebetulnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena ada kebijakan muncul tapi tidak bisa terlaksana secara efektif. Lalu terakhir akhirnya Presiden Jokowi harus turun tangan gitu. Nah, kalau saya ke Bung Ray dulu. Ya. Kalau menurut pengamatan Bung Ray ya, sebetulnya apa yang terjadi ini? Ada kaitannya nggak ini kisru minyak goreng ini dengan situasi politik kita, dengan Jokowinya sendiri, atau bahkan juga dengan pemilu nanti yang kira-kira sekitar 2 tahun lagi lah? Ya, sebetulnya kan kesulitan utama kita di bangsa ini, Bung Jerry ya, karena kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi itu saling berkelindan, susah dipisahkan. Jadi pertumbuhan ekonomi hubungannya dengan politik, politik itu naik turun juga hubungannya dengan ekonomi. Jadi politik resourcesnya itu ada di ekonomi, ekonomi ini juga sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan politik. Ini udah berlangsung sangat lama ya. Dan sejak dari Orde Baru sudah begitu gitu. Dan saya kira sedikit banyak ya, bahkan boleh dibilang masih banyak hal yang sebut terjadi pada situasi yang seperti sekarang ini gitu ya. Apalagi Anda sebutkan menjelang pemilu 2024, maka berbagai gejolak yang terjadi itu agak sulit dipisahkan dengan ya pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang gitu. Saya kira bukan hanya kita yang menjelaskan itu, bahkan dalam satu atau dua kesempatan juga Pak Jokowi seperti mengintrodusir itu gitu loh kira-kira kan. Beliau mengatakan misalnya harus fokus gitu. Artinya banyak anggota kabinet itu yang kira-kira melaksanakan tugas sudah seperti dua target gitu ya. Target tugas utamanya sebagai anggota kabinet, tapi pada saat yang bersamaan ya target politiknya sebagai individu gitu ya. Tapi kan sebelum itu juga kelihatan betapa gusarnya Pak Jokowi terkait dengan impor berbagai barang yang dilakukan oleh anggota kabinetnya kan gitu. Sehingga itu juga kan Pak Presiden sempat agak tegas mengatakan itu tidak ada menteri yang melakukan sesuatu yang real atau konkret dalam kasus minyak goreng. Itu satu. Yang kedua yang kita mau katakan itu apa sih tujuan dari impor-impor itu? Padahal kan sudah ada di dalam negeri gitu. Nah, bagi ahli ekonomi sering mengatakan karena ada memang fee yang bisa diambil dari impor-impor itu dibandingkan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di dalam negeri gitu. Makanya kan ya pejabat-pejabat negara kita ini senang sekali dengan impor, padahal sebetulnya di dalam negeri kita itu surplus ya, entah itu kacang kedelai, ya cabai, ya bawang, ya beras gitu ya. Kita ini sebenarnya kan surplus, tapi kok impor selalu terjadi gitu ya, seterusnya. Nah, ini menjelaskan kepada kita berkelindannya antara kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi itu yang masih terus menghantaui pengelolaan
berbangsa dan bernegara kita saat ini. Tapi kepentingan ekonomi di sini kan sebetulnya bukan kepentingan ekonomi dalam kerangka kepentingan banyak orang ya, tapi lebih kepada kepentingan individu, kepentingan yang mengambil untung lah sebetulnya. Yang kita maksudkan orang-orang itu tertentu, adalah para pemain politik mengambil keuntungan dengan siklus ekonominya itu maksudnya. Itu yang menjadi unit analisis kita sehingga merigukan kepentingan publik. Betul. Nah, jadi publik jadi korbannya karena ada proses patgulipat antara pengambil kebijakan dengan pelaku ekonomi gitu. Nah korbannya ya seperti yang kita alami saat ini kan. Entah tadi kalau lebih spesifik misalnya apakah ada permainan para politisi dengan minyak goreng kita nggak tahu. Tapi dalam tradisinya di Indonesia itu antara kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi itu selalu berkelindan gitu. Ya apalagi krisis minyak goreng ini sudah berkepanjangan ya. Apalagi seperti dan sekarang. Kelihatannya dia mutar-mutar di situ. Dan sudah bahkan pernah dinyatakan ya salah satu sebab utamanya itu karena mafia yang begitu besar. Betul. Tapi kan mafianya sangat terlambat ditangkap dan sekarang baru ada 4, yang 4 itu pun disangkakan dengan korupsi dengan dalil baru. Betul. Yang itu jadi bahan perdebatan lagi nanti di masa yang akan datang apakah dalil-dalil seperti itu bisa diterapkan kepada 4 orang ini ya namanya istilahnya itu adalah korupsi atas kejahatan perekonomian negara kira-kira gitu. Padahal itu istilah baru kan. Baru, ya. Selama ini yang kita kenal adalah korupsi terhadap keuangan negara gitu. Yang merugikan keuangan negara. Ini tidak korupsi terhadap perekonomian negara gitu. Jadi itu saja akan menimbulkan perdebatan yang bisa saja apakah itu menjadi dasar baru menetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak ya itu nanti akan jadi bahan tadinya kan sempat kita berharap ya bahwa penangkapan 4 orang ini akan menguak apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam krisis minyak goreng ini. Tapi ternyata kan tidak begitu ya. Jadi, kalau dilihat dari yang saya sebutkan tadi ya Bung Jerry, kalau dilihat dari istilah penerapan hukum mereka yaitu korupsi karena korupsi karena merugikan perekonomian negara. Jadi bayangan saya alih-alih kita akan mengembangkan ini kemana-mana, yang ada adalah perdebatan di sini gitu. Tentang kok ada istilah baru lagi. Istilah baru ini ada penerapan hukum baru lagi. Yang nggak kita kenal sebelumnya. Yang nggak dikenal di dalam tradisi penegakan hukum terhadap para pelaku koruptor gitu. Sebab selama ini yang kita kenal korupsi terhadap keuangan negara yang merugikan keuangan negara. Itu yang kita kenal. Ini sekarang ini diperkenalkan namanya korupsi terhadap perekonomian negara yang mengakibatkan keekonomian negara kerugian. Ini nggak stabil kan, nggak ada kerugian negara dalam kondisi kayak begini gitu. Yang ada ya perekonomian negara kita ya nggak stabil gitu. Nah tapi kerugian negaranya mana kagak ada karena memang tidak langsung uang negara yang diambil ini kan kira-kira gitu. Nah saya mau ke Bung Roy ini sebetulnya kita bisa saling menyahut aja ya karena ini kan ngobrol santai. Nah tapi Bung Roy, kalau Anda menilai ya atau melihat atau mungkin juga menganalisis ya, apa sebetulnya yang terjadi dalam konteks krisis minyak goreng ini? Apakah memang minyak goreng itu nggak ada, gitu ya? Atau sebagaimana sudah banyak diberitakan produsen minyak goreng itu menahan? Kalau menahan juga kenapa dia tahan, gitu ya? Apakah menahan itu untuk menaikkan harga atau apa persisnya kira-kira yang terjadi sebetulnya? Iya, jadi nyambung dari yang disampaikan Pak Rey sebetulnya secara tata niaga dan di sektor komoditas kita ini kan memang selalu tidak lepas dari unsur-unsur patgulipatnya gitu ya. Ini jadi masalah memang. Nah sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks minyak goreng kita, ini kan kita bicara pada komoditas sawit gitu ya. Dimana di situ ada istilah Kita produsen sawit terbesar di dunia. Secara luasan itu kita punya luas sawit 16 juta hektar dengan produksi rata-rata sekitar 40 juta ton ya. Dan ini menjadi
salah satu produsen terbesar ya untuk CPO atau minyak mentah dunia, dan Indonesia memang diperhitungkan selain Malaysia gitu yang sebelumnya melit. Nah, ya dulu Malaysia, dulu kemudian beralih ke Indonesia. Sekarang karena beralih ke perusahaan-perusahaan Malaysia juga masuk ke Indonesia jadi waktu itu ya. Iya, justru mereka juga masih banyak yang memiliki bisnis sawit di Indonesia, yang memiliki HGU. Nah, memang ini sekarang ini kan kita bicara pada konteks bagaimana komoditas sawit itu diletakkan sebagai komoditas pangan strategis. Nah, dari situ kalau dia sudah menjadi komoditas pangan strategis, maka pemerintah harus memikirkan baik secara politik, ekonomi, sosial terhadap komoditas ini untuk menjaga agar pangan komoditas ini benar-benar tersedia bagi pangan rakyat Indonesia dengan itu yang harga yang pertama terjangkau. yang pertama harus dipikirkan Yang harus pemerintah dipikirkan semestinya. gitu. Nah, disinilah kemudian kita melihat ada pemerintah masih cenderung berpikir bahwa sawit ini adalah masih bicara orientasinya ekonomi. Nah, sehingga yang dipikirkan gimana ekspor keuntungan terus. Tapi kemudian lupa bahwa produk minyak goreng ini, produk sawit ini, dalam hal misalnya minyak goreng itu sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat kita, yaitu kan. Dan ketika harganya itu goncang ya atau naik, maka ini membuat masyarakat berteriak gitu. Nah, situasinya kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita lihat secara rentetannya sebetulnya ini kan adalah kenaikan harga sawit dunia ya, CPO, yang kemudian menggerak. Itu yang sering disebutkan ya, kenapa harga naik, karena harga sawit dunia naik. Sawit dunia naik. Artinya kita produsen terbesar yang sebenarnya bisa mempengaruhi harga sawit dunia kan. Betul, gitu. harusnya memang kita bisa mempengaruhi harga sawit dunia, tetapi karena dipandang ini secara keekonomian, secara keuntungan ini sangat jadi maksud saya adalah pemerintah dan PBBC kita melihat ini sebagai keuntungan besar gitu loh. Yang dipikirkan adalah bagaimana menarik untung yang sebesar-besarnya. Tapi Bung Roy, ada nggak sih data ya berapa keuntungan yang kita dapat atau berapa pemasukan negara dari ekspor sawit ini? Oh, ini ada nggak? Besar sekali. Sebenarnya pertama dilihat dari konteks kita bicara nilai ekonominya gitu. Kalau dalam nilai ekonominya berdasarkan informasi atau data dari Gapki ya, bahwa ini bukan bisnis kecil gitu. Ini tahun 2021 sekitar 500 triliun uang yang beredar 2021 ya. Ya. Nah, dari situ yang negara sendiri sebetulnya dia memperoleh dari pendapatan pungutan sawit gitu. Dari pungutan ekspor per ton dengan harga yang bervariasi gitu. Lalu ada namanya bea keluar ya, pungutan. Nah, dari situ aja itu tahun kemarin itu nilainya sampai 70 triliun untuk pungutan ekspor CPO. Ini naik gitu tahun 2021, tahun sebelumnya itu juga sekitar 20 sekian triliun. Tapi sejak 2015, sejak adanya namanya badan pengelola ini BPDPKS ya, pengelola ya, dan lembaga ini yang badan layanan ini yang mengelola pungutan itu, dan sejak berdiri sampai 2021 kemarin itu total dana yang diterima sekitar 130 triliun. 130 triliun yang masuk ke kas negara gitu ya. Nah, ini saya jadi ingat kasus Benur juga kan begitu ya. Kenapa giat mengekspor itu ya karena katanya keuntungannya besar ya. Besar. Nah, ini yang saya lihat memang jadi PR kita, di mana ketika pangan ini tidak hati-hati dikelola, ya maka situasinya akan seperti ini, terjadi lonjakan harga yang tiba-tiba itu kemudian akan menimbulkan krisis gitu. Nah, kalau kita lihat layer-layer ini dari berbagai permasalahan, memang satu dari sisi ketersediaan stok gitu ya.
kemudian juga dari sisi distribusi untuk sampai kepada masyarakat ya konsumen. Sebenarnya pemerintah kalau kita lihat dari awal 2022 ini sebenarnya sudah banyak simulasi kebijakan yang dibuat gitu tentang bagaimana menstabilkan harga minyak goreng, itu mulai dari minyak goreng kemasan, lalu kemudian terakhir minyak goreng curah. Ya tapi dari berbagai simulasi kebijakan itu ya sampai hari ini kita tahu harganya masih di atas harga eceran kalau tertinggi. analisis teman-teman itu atau Bung Roy, kenapa? Nah di Apakah sini kebijakan yang keliru ya, atau memang mafianya begitu kuat gitu ya sehingga dia nggak bisa dihentikan dengan kebijakan atau apa gitu? nah yang memang kelihatan kan sebetulnya ini kayak seperti ada praktek kartel gitu ya. Praktek kartel yang kenapa? Karena memang ini satu model bisnis usaha dari usaha buah sawitnya, menghasilkan buah sawit sampai menghasilkan produk CPO, kemudian menghasilkan produk-produk turunannya gitu ya, minyak goreng, itu kan dikelola oleh usaha-usaha pelaku usaha besar itu yang punya modal besar, di mana dia punya banyak anak-anak perusahaan. Dia punya HGU sawit, dia punya pabrik olah CPO, dia punya pabrik refinery untuk mengolah menjadi produk-produk olahan. Jadi dia bisa tentukan. Dia bisa menentukan nilai dari harga dari CPO dan juga produk-produk turunannya. Nah ini kalau negara tidak mencoba membuat regulasi yang kuat, yang tegas, maka memang harga itu akan ditentukan oleh mereka. Betul. Nah sebetulnya di sinilah kelihatan bahwa bisa jadi kebijakan ini yang belum tepat gitu ya, untuk menentukan di mana titik untuk menghadang ketersediaan minyak goreng kita ini selalu ada di dalam negeri, tidak dibawa keluar semuanya. Nah gitu. Artinya produsen pun sebetulnya lebih suka ekspor ya, karena lebih suka ekspor. Dia lebih untung kalau ekspor. Lebih untung, ya. Harganya lebih tinggi. Dan pemerintah atau para pejabat kita yang ada di situ itu juga lebih suka ekspor karena dia lebih mudah untuk dapat selisih atau lah, dapat keuntungan apa atau yang apa lain gitu. gitu ya. Itu kan faktanya salah satu yang ditangkap ini kan pejabat. Betul, yang memberi izin ekspor, padahal tidak layak kan. Betul. Nah, artinya itu yang kita sebutkan tadi, kalau di Indonesia ini kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi itu 4 kali lipat gitu, saling berkelindan gitu. Sebagai contoh ya itu tadi kan, orang ini bahkan yang sudah membisikkan kepada Menteri Perdagangan katanya. Iya. Ternyata yang ditangkap adalah orang yang membisik. Orang yang membisik ini. Ya, dan seterusnya. Jadi menunjukkan kepada kita memang sulit memisahkan antara kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi di dalam persoalan-persoalan yang begini. Sebagai contoh misalnya, mungkin nanti Bung Roy yang bicara lebih teknis, sudah ada aturan yang mengatakan bahwa setiap perusahaan ya dari minyak goreng ini harus memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestik itu sekitar 20% dari produksi mereka, produksinya, kan? total Kira-kira produksi. Ya. Dan itu mungkin sebelum kenaikan harga kelapa sawit atau minyak sawit di luar negeri kan terpenuhi itu. Ya. Buktinya kan harga normal, kemudian juga ketersediaan ada. Tapi begitu harga melonjak di luar negeri, semua ekspor, kok tiba-tiba di kita hilang. Artinya ada pelanggaran kemungkinan besar terhadap ketentuan ini. Di sini kita harus melihat dua aspek, tidak hanya kepada pengusahanya yang mau cari untung, kira-kira gitu ya, tapi juga kepada aparat negara. Apa yang mengakibatkan Anda kok seperti luput untuk mengantisipasi kemungkinan peristiwa ini terjadi, gitu. Dan seberapa besar pengawasan yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa semua pengusaha-pengusaha ini ya harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 20% dari total produksi mereka sebelum mereka melakukan ekspor. Kan kira-kira gitu. Nah, sebenarnya kan kalau ketentuan yang sudah bagus ini dilaksanakan oleh aparat-aparat di dalam negeri ya, di pemerintah mungkin nggak gitu, krisis ya, tidak krisis. Jadi besar kemungkinan nggak ada pengusaha juga nggak rugi kok, mereka bisa nyari untung sebesar-besarnya di luar negeri gitu. Ini kan persoalannya adalah
kebutuhan di dalam negeri itu juga ikut diekspor dalam rangka mengejar keuntungan itu gitu. Sehingga di kita stoknya habis di sini. Habis gitu ya, stoknya nggak ada, atau kalaupun stoknya ada harganya mahal ya. Ada satu kali malah orang mau beli mahal sekalipun tapi barang nggak ada. Betul. Gitu kira-kira, itu juga jadi masalah gitu. Nah misalnya terkait dengan kebijakan baru dari Presiden Jokowi yang melarang ekspor. Apa itu Bu? Minyak goreng, bahan baku minyak goreng. bahan baku minyak goreng dan minyak gorengnya sendiri. minyak goreng Dan minyak gorengnya itu sendiri misalnya. Pertanyaan kita sebetulnya sama. Ini akan efektif nggak di implementasinya? Karena kita belajar dari berbagai kasus di mana presiden mengatakan A, ya kan, di depan semua orang pejabat-pejabatnya seperti oke melaksanakan dengan tegas, tapi pada ujung-ujungnya ya presiden sendiri yang kembali harus turun tangan, kan kira-kira gitu. Artinya tidak jalan di ini tingkat loh ya, ini implementasi kali kedua loh ya. kementerian, Kan sebelumnya presiden misalnya soal ekspor batu bara, ya, tiba-tiba 18 hari atau berapa setelah itu dirubah lagi gitu ya. Nah presiden menentukan harga head untuk kasus minyak goreng ya, kita tentukan sekian, tiba-tiba minyak goreng menghilang kan dari pasaran, dinyatakan nggak efektif ketentuan itu, nggak efektif atau aparatur negara nggak berjalan artinya. Nah ini saya kira jadi catatan pentingnya Pak Jar. Jadi memang kalau dilihat dari kebutuhan dalam negeri kan sebetulnya udah kehitung nih sebetulnya bahwa rata-rata kita setiap tahun itu sekitar 5 juta liter gitu ya, kiloliter per tahun gitu ya. Dan itu sebetulnya sudah dengan kebijakan DMO sebetulnya udah bisa dihitung tuh bahwa dengan DMO stok ini akan tersedia. Nah cuman sekarang adalah bagaimana memastikan aparat negara kita memastikan DMO itu dipatuhi pengusaha, gitu. Nah ini yang sebetulnya batal, yang nggak jalan sepertinya, gitu. Nah misalnya saja ketika kita lihat, artinya nggak ketat aparat melakukan pengawasan tentang itu ya? Iya tidak ketat dan dia punya kepentingan juga, ini jadi masalah. Itu soalnya. Gitu. Ini jadi masalah kan kasus yang tangani kejaksaan ini kan begitu ya. Bahwa si misalnya Wilmar nih sebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa dia sudah mengecap nih bahwa saya sudah menyiapkan DMO secara klaim, tapi si aparat negara tidak memastikan apakah klaimnya benar apa enggak. Nah lalu kemudian berdasarkan klaim pengusaha itulah si izin keluar. Padahal nggak begitu mekanismenya. Mekanismenya adalah aparat negara memastikan DMO-nya tersedia, di mana barang itu harus dilihat iya, langsung, dihitung, ya, harus dilihat langsung. Gitu. Kemudian diberi kode ini milik negara nih. Ini milik negara ini yang dalam bentuk DMO untuk didistribusi dalam negeri. Ini yang diekspor gitu. Nah, karena memang nggak bisa agak susah juga Bang untuk mengatasi keinginan pengusaha untuk mencari untung, karena memang ya secara tradisionalnya begitu. Ya pengusaha harus cari untung. Makanya dibuat regulasi. Makanya regulasi harus hadir. Mungkin begini ya, Roy. Apakah 20% itu secara etik, moral bisa diperkenankan? Maksudnya kan kewajiban pengusaha untuk menyediakan 20% kebutuhan domestik kan dari total produksi mereka, entah itu per bulan atau per tahun saya nggak tahu. Tapi itu aturan yang sebenarnya secara moral boleh apa enggak? Masa orang ya misalnya pengusaha-pengusaha sawit itu dibebankan kewajiban untuk menyediakan stok dalam negeri. Kan pengusaha beras nggak ada ketentuan itu misalnya begitu ya. Di beras itu nggak ada petani-petani diwajibkan untuk menyetor 20% produksi mereka untuk dibeli negara, nggak ada itu. Ya sebenarnya itu sudah diatur dalam undang-undang tentang tentang perdagangan kita. Di situ memang negara punya hak untuk mengatur ketersediaan stok pangan dalam negeri terhadap produk-produk komoditas yang diperdagangkan. Nah, artinya normanya itu ada di situ karena sebetulnya kan pengusaha juga kan sebetulnya kalau kita lihat mereka menggunakan fasilitas sumber daya negara ini, diberikan HGU untuk mengelola kebun sawit dan sebagainya. Nah itu yang saya maksudkan, artinya secara moral aturan itu bisa diperkenankan karena faktanya pengusaha-pengusaha itu mendapatkan fasilitas negara, ya kan, seperti misalnya HGU, ya kan, mungkin juga soal perbankan macam-macam dan seterusnya gitu, sehingga dengan begitu negara punya
hak moral untuk memastikan, hey you Menuntut harus serahkan 20% loh hasilnya ke saya gitu. Dan itu nggak gratis, negara tetap beli gitu loh. Iya, tetap Kan beli. kira-kira gitu. Mungkin dengan perjanjian harga yang tidak akan merugikan Anda gitu. Nah, artinya secara moral sebetulnya aturan ini yang saya khawatirkan begini, Roy. Pengusaha-pengusaha ini nggak mau karena dia merasa Itu rugi dengan pengertian rugi. yang sesungguhnya gitu. Iya kan? Tapi kan Kenapa? Ini kan aturan yang memaksa saya gitu. Tapi dengan penjelasan itu tadi nggak bisa dikatakan pengusaha-pengusaha itu rugi karena Anda sesungguhnya mendapatkan keuntungan ini karena dibantu oleh negara. Tapi iya, artinya begini, apakah karena itu ya bisa jadi, ini kita berasumsi ya, karena kita nggak punya data yang cukup kuat untuk itu. Apakah jangan-jangan atau jangan sampai karena ketidakterimaan pengusaha dengan 20% tadi, lalu dia menahan menahan produksinya dan menahan stok kan, sempat ada isu begitu kan. Sebetulnya ada barangnya tapi ditahan oleh para produsen, gitu kan, oleh para pengusaha. Lalu ada juga yang bilang bahwa produksinya dihentikan gitu ya karena kita nggak tahu gitu. Nah, apakah karena itu gitu atau ada hal lain? Iya, gitu, kalau lihat dari beberapa fakta-fakta dan informasi, memang sebetulnya stoknya itu sebenarnya ada gitu ya. Justru itu. Iya. Iya, misalnya kalau kita baca dari laporan Kemenperin misalnya bahwa per 1 April yang lalu itu ada 70 sekian perusahaan yang sudah ikut dalam program minyak curah subsidi ini. Tapi kemudian dari stok yang mereka sampaikan, misalnya ada sekitar 160.000 kiloliter, itu yang terdistribusi baru setengahnya saja. Itu artinya setengahnya ini masih ketahan oleh mereka. Apakah ditahan Nah, atau ketahan? Tentu atau... ini ada banyak faktor. Misalnya kalau kita lihat ketertarikan pengusaha untuk ikut dalam program minyak goreng subsidi kan salah satunya ada insentif atau subsidi itu. Nah, ternyata subsidi itu di saat berjalan tidak sesuai apa yang mereka lihat faktanya. Ditahan pengusaha. lagi. Ya, jadi tadinya mau diberikan langsung setiap minggu subsidinya dibayarkan, tapi sampai hari ini memang belum terbayarkan. Jadi ini kemudian menjadi argumen bagi si pengusaha untuk melihat keuntungan lain, yang melihat bahwa ini kayaknya mendingan kita ekspor deh ketimbang kita. Mending ekspor, apalagi harganya lagi tinggi. Harganya lagi tinggi. Nah sebenarnya proses seperti ini kan sebenarnya kita lihat di batubara juga sama sebetulnya. Di sana juga ada DMO, dan dari proses DMO itu kemudian secara ini sudah mulai berjalan secara ada stabil begitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari jawaban dari respon dari pengusaha kan sebenarnya mereka mau untuk itu. Cuman sekarang adalah bagaimana kesiapan di aparatur negara kita untuk mengelola ini. Ini yang dengan ini baik. juga yang jadi concern saya, Bung Roy. Kan sebenarnya yang saya dari awal mengatakan, jangan-jangan pemerintahnya juga nggak siap ini melaksanakan aturan gitu. Exactly. Iya kan? Yeah, Kalau kita berkaca dengan peristiwa yang sebelumnya, ketika Menteri Perdagangan mengatakan, ya kita nggak mampu menghadapi mafia gitu. Faktanya ternyata orang dalamnya sendiri yang terlibat gitu ya. Setidaknya masih dalam proses hukum ya sekarang gitu. Nah, dan itu sampai sekarang kita nggak mendengar ada bersih-bersih tuh di Departemen Perdagangan. Ya, malah kasus penangkapannya juga sepi dari pemberitaan sekarang. Iya. Itu satu. Kan kita nggak mendengar ini tiba-tiba digeser, ini digeser. Ya, bahkan digeser, menterinya gitu. pun kita nggak lihat kan, Dan dia kita menyesal sebetulnya juga atau dia mengatakan, mundur gitu kan. Iya, ini dia kan mundur gitu. Itu yang hal-hal saya yang kita lagi-lagi sayangkan. agak ragu apakah pernyataan Pak Jokowi ini akan efektif di dalam implementasi atau tidak gitu. Atau ya kalau saya karena berada di jalur kepengamatan politik begitu, saya jangan-jangan sebetulnya ini juga lagi-lagi bagian dari strategi Pak Jokowi untuk menaikkan kembali tingkat kepuasan publik yang sekarang ini kelihatan agak turun sangat drastis ya. Tingkat kepuasannya tinggal 65%. Di bagian mana maksudnya dia ingin supaya apa? Enggak, kalau saya mulai dulu dari tingkat kepuasan yang turun itu. Jadi kan kalau kita lihat survei terakhir ini, semua mengkonfirmasi turun semua tuh. Kisarannya antara 7 sampai 10% tingkat penurunannya. Dan itu tinggi dalam 3 bulan loh. Artinya sepanjang krisis ini terjadi, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu turun drastis. Artinya minyak goreng krisis minyak goreng menjadi faktor. Minyak goreng ini. Nah, setidaknya analisa saya ada 3 faktor. Faktor pertama ya karena memang krisis minyak goreng.
Ditambah dengan begitu bukan hanya harganya yang melonjak tapi kelangkaan juga terjadi. Dan yang kedua, janji untuk memberantas mafia yang sampai sekarang nggak terwujud kecuali kasus 4 ini yang kita nggak tahu juga nanti proses hukumnya seperti apa karena diperkenankan dengan dalil hukum baru kira-kira gitu terkait dengan yang kasus tadi ini, yang tadi itu. Dan yang ketiga tentu saja ada hubungannya dugaan saya dengan isu 3 periode yang mengakibatkan tingkat turun, kepercayaan dan kepuasan Pak Jokowi turun. Nah cuman kalau dari 3 ini yang paling besar itu adalah soal krisis minyak goreng ini. Nah oleh karena itulah kemudian untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi dan tingkat kepuasan itu ya Pak Jokowi mengumumkan soal apa namanya pelarangan ekspor dan seterusnya itu gitu ya. Tapi apakah diniatkan untuk berjalan atau tidak? Itu masih pertanyaan, itu maksud saya. Mengingat pengalaman yang sebelumnya, ingat loh ya, kasus KPK juga terjadi. Presiden Jokowi mengatakan agar hasil TWK KPK itu tidak dilaksanakan, faktanya tetap berjalan. Kan kira-kira gitu ya. Nah makanya itulah. Nah, dan ini sangat mungkin terjadi karena kita tidak melihat ada beres-beres di dalam institusinya Pak Jokowi ini. Gitu. Bahkan setelah Pak Presiden mengatakan larangan bahan baku minyak goreng dan ekspor bahan baku dan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu, ya kita belum melihat ada gerakan yang cukup signifikan. Beres-beres gitu. Nah tapi saya mau ke Roy ini. Apakah larangan ekspor bahan baku minyak goreng itu ya dan minyak goreng itu sendiri itu bisa efektif mengatasi krisis minyak goreng ini? Bukan dari sisi kebijakan ya. Kalau tadi sisi kebijakan Bung Ray sudah ulas dan kita masih menunggu gitu karena kebijakan itu baru beberapa hari ini diucapkan. Iya, jadi secara teorinya kan memang mestinya bisa kan berdampak pada melimpahnya stok di dalam negeri, tapi bukannya stok itu harus melimpah di pasar. Betul. Ketika dia melimpah di pasar, harga turun. Kan sebelum nanti kalau lanjut, tapi gini, pertanyaan Jerry itu sebetulnya mau mengatakan kalau regulasi yang sebelumnya saja dijalankan, nggak perlu kita menghadapi yang beginian gitu loh. Yaitu regulasi kewajiban 20% itu DMO gitu loh. Ya. Tapi kan itu nggak jalan. Nah, sekarang dibuat regulasi baru. Apakah akan efektif? Ya biar Roy yang menjawab. Kalau saya sih yang 20% aja gitu loh. Ya ini nyambung lagi sebetulnya, balik lagi nanti ke situ sebetulnya. Balik lagi bahwa secara teoritik bahwa ketika stok ditahan keluar kan berarti dia melimpah di dalam. Nah, melimpah di dalam itu dia harus melimpahnya tidak melimpah di mestinya di pasar melimpahnya. Di pasar melimpahnya. Bukan di dalam gudang-gudang. Kalau dalam gudang ya tetap saja harga nggak akan turun. Jadi di sinilah letaknya kebijakan bermain. Kalau tidak didukung dengan tadi kebijakan larangan bahan baku ekspor minyak goreng dan minyak goreng itu tidak diikuti dengan beres-beres tadi, ya baik dari sisi tata kelola, koordinasi dan semuanya itu akan. Bung Roy mau mengatakan begini, Presiden sudah minta dilarang, tapi tiba-tiba produsen dia nggak ekspor, gitu kan? Tapi dia nggak keluarkan juga barangnya ke pasar, gitu kan? Tetap nggak bisa jalan nih bukan nggak bisa jalan. Kebijakan Presiden itu tidak menyelesaikan persoalan krisis minyak goreng. Kalau gitu. Tapi mungkin Roy nanti bisa koreksi ya. Bayangan saya nggak akan terjadi karena dia pasti rugi. Dia akan menimbun produsennya pasti menimbun barang begitu banyak dalam satu gedung, sementara di alat produksi jalan terus dia akan nimbun makin banyak. Ya, tentu dia akan menghentikan produksi dong. Kalau nggak mungkin, itu mesin Pak. Ya, gitu ya. Jadi dia akan tetap keluarkan. Betul, dia akan tetap mengeluarkan. Nah, namun memang lagi-lagi jadi dicicil lah pengeluarannya. Iya, diksinya begini. Jadi sebenarnya kita kebijakan larangan ini sebenarnya tidak hanya kita bicara pada konteks menurunnya harga, implikasinya ya. Tapi ada implikasi negatif lain sebetulnya yang akan muncul. Yaitu adalah berimplikasi kepada petani sawit. Di mana nanti pengusaha akan mengurangi produksi. Ketika dia mengurangi produksi berarti dia akan mengurangi untuk membeli TBS petani. Tandan buah sawit petani. Dia akan memfokuskan untuk memproduksi CPO
untuk menjadi keluarannya nanti adalah bahan baku minyak goreng itu dari TBS miliknya sendiri atau milik petani PIR yang menjadi binaan dia. Nah yang akan sengsara nanti petani. Kenapa? Harga TBS-nya akan turun, gitu. Dampak akan ada dampak negatifnya dan ini harus diantisipasi juga. Jadi yang tadinya untuk menurunkan harga minyak goreng akan berimplikasi kepada ada krisis di tempat lain. Krisis tempat lain. Petaninya yang jadi menjerit korban. Karena produksi mereka nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Atau mungkin kalaupun kalau dibeli harganya turun. Harganya murah. Harganya murah. Nah padahal di satu sisi kita punya namanya program sawit rakyat, gitu. Nah jadi disinilah letaknya bahwa kebijakan Pak Jokowi ini sebenarnya jangan sampai dia kalau tidak cepat dilakukan beres-beres di lapangan, jangan sampai dia bertahan lama sebab implikasinya malah buruk bagi di sektor komoditas ini. Karena ada sawit rakyat di situ, lalu ada produk-produk lain yang juga akan berimplikasi. Dan yang memang jadi pikiran kita sebenarnya logikanya begini. Kalau yang dilarang adalah justru malah produk hasil bukan bahan mentahnya yang dilarang ekspor, tapi produk hasil dari pasca bahan mentahnya diolah itu yang dilarang. Harusnya kan bahan mentahnya yang dilarang keluar sebenarnya, agar kita bisa memiliki stok bahan untuk mengolah lebih banyak lagi, baik untuk minyak goreng gitu. Nah di sini saya kira memang dia akan jadi banyak perdebatan. Kenapa? Ya tadi yang larang ini sebetulnya adalah bahan mentah atau bahan jadi. Secara teori ekonomi sebetulnya bahan mentah yang harus ditahan keluar, bahan jadi yang harus dilempar banyak keluar. Nah gitu. Nah di sini yang saya lihat anomali begitu ya. Anomali ya semacam itu yang harusnya adalah produk-produk mentahnya yang harus ditahan keluar, malah bahan jadinya. Kalau lihat konstruksi problematikanya ya, saya sebutkan begitu saja. Memang rumit juga gitu, karena di masing-masing layernya atau di masing-masing apanya itu bisa saling mengunci kan. Bisa saling mengunci. Gitu kan. Jadi kebijakan nggak rumit Bung Jerry kalau negaranya betul-betul hadir, tegas. Nah, mana ada yang rumit? Itulah pentingnya negara. Ya kan kalau negara lepas tangan, iya kelihatan rumit. Kan sebetulnya kembali seperti yang saya sebutkan tadi begini, kalau ketentuan 20% itu saja jalan benar. Justru itu kan justru problem kita itu kan karena ketentuan itu tidak berjalan. Iya. Dan sekarang dibuat sebelum yang sekarang ini ya yang larang sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuan. Headnya juga nggak jalan. Nah sekarang mulai lagi muncul ketentuan soal larangan ekspor bahan turunan dari CPO kan kira-kira gitu. Itu maksud saya. Ini semua pelajarannya cuma satu. Apa? Kalau pemerintah nggak punya petugas yang kredibel, integratif, mau buat bagaimanapun aturannya, bisa-bisa nggak jalan di lapangan. Jadi maksudnya Bung Ray mau mengatakan bahwa problemnya ini memang ada di aparat negara kita. Itu yang saya sebut tadi. Sebelum Anda keluarkan kebijakan baru, Anda harus bereskan dulu nih. Perbaiki dulu infrastrukturnya, kira-kira gitu. Kalau tidak jalan juga. Kan udah berkali-kali kita buat aturannya, akhirnya melenceng lagi, buat lagi aturan, melenceng lagi, buat lagi aturan, melenceng lagi gitu. Jadi sudah macam cara, sudah ada kewajiban menyerahkan 20%, nggak jalan. Kemudian sudah dibuat harga head, jangan barang hilang, barang malah hilang, kan kira-kira gitu. Siapa yang menghilangkan? Alih-alih ditangkapin gitu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Yang ada adalah menterinya mengatakan kita kalah dari mafia. Nah ini konteks sekarang mulai ekspor lagi gitu. Betul. Jadi dan dari semua ini ya kan presiden hanya senang mengeluarkan kebijakan tapi tidak senang untuk melakukan koreksi secara internal gitu. Nah, tadi Bung Roy mau mengatakan apa soal mafia ini? Iya, jadi gini. Memang jadi untuk agar masalah ini kita tidak menemukan lagi ke depan. Saya kira memang pertama adalah rantai pasok dan rantai produk ini sudah harus dibereskan dari mafia. Bagaimana caranya? Yaitu tadi negara harus mulai memikirkan agar mengurangi ketergantungan dari pengusaha swasta, membangun industri-industri hilir di tingkat petani. Ini penting.
Kenapa kita saat ini minyak goreng ini bergantung kepada usaha besar? Karena kita punya petani, 40% lahan sawit itu lahan sawit rakyat. Mereka menghasilkan produk TBS. Sayangnya petani tidak dibekali dengan penguatan mengenai pasca panen. Gitu. Dalam bentuk misalnya mereka dibekali misalnya industri pengolahan refineri, koperasi-koperasi ya, dibentuk koperasi-koperasi yang mengolah minyak goreng. Nah, dengan begitu kita tidak bergantung kepada pengusaha-pengusaha besar ini. Tapi yang kedua juga jangan sampai ada orang yang menguasai hulu sampai hilir. Nah, itu yang tadi yang sekarang terjadi. Itu dia. Itu yang paling penting. Rantai rantai harus produksinya. Ada pembelahan. Kalau you kuasai hulu, hilir pemainnya harus beda. Sehingga Anda nggak bisa menentukan. Tapi tidak ada regulasi yang membatasi itu ya, mengatur itu. Ada ya? Iya, sebetulnya kan ini sudah kita punya undang-undang perkebunan yang mengolah bagaimana perkebunan sawit dan kemudian hasil pasca panennya. Sedangkan untuk urusan industri dan ini kan sudah diatur juga oleh kita punya Menteri Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Nah, sayangnya emang ini dia menurut saya ini yang tidak ada satu green design yang holistik begitu ya untuk lintas kementerian ini untuk melihat bagaimana strategi ke depan untuk minyak goreng kita tidak bergantung kepada pengusaha besar. Nah, roadmap itu yang harusnya hadir gitu loh, yang harusnya ada, kebijakannya bisa dibuat intinya. Itu kalau tidak ada ya maka kebijakan harus dibuat. Jadi dia tidak parsial, kebijakan itu diletakkan di tingkat menteri, tapi harus ada kebijakan di level presiden ya, Perpres yang mengatur tentang tata niaga dan tata kelola dari si sektor komoditas sawit ini, sehingga untuk memastikan ketersediaan stok. Nah, yang sebenarnya yang tadi kita omongin, jadi kalaupun sudah ada regulasinya. Sekarang bagaimana membereskan pejabat negara kita bebas dari konflik kepentingan? Ya gitu. Mereka bagaimana diurusi oleh orang-orang yang berintegritas, lalu dibekali dengan satu roadmap. Itu repot tuh. Tapi yang menarik saya ini tadi Bung Roy mengatakan bahwa melawan mafia ini sebetulnya caranya ini mungkin bukan satu-satunya cara ya, tapi di samping peran negara harus diperkuat sebagaimana tadi Bung Roy bilang, tapi bagaimana memperkuat produksi rakyatnya. Nah, tapi kan sekarang begini, kalau memperkuat produksi rakyat itu mungkin butuh waktu lebih panjang. Sementara kita sedang menghadapi krisis sekarang yang dialami oleh rakyat secara langsung. Iya betul. Nah, sebenarnya kalau melihat sekarang dalam jangka pendek ini sebenarnya bagaimana satu BUMN kita harus diefektifkan, ya. Itu. Yang terkait dengan sawit. Yang terkait dengan pangan, gitu ya. Bagaimana? Ya kan gini. Sekarang ini kan yang terjadi seperti itu. Pengusaha mengklaim bahwa mereka sudah menyediakan stok DMO. Nah, tapi aparat negara nggak mengecek di mana barang itu. Gitu ya. Nah, hanya harusnya kan menerima aja hanya apa yang menerima dikatakan. informasinya. Kira-kira begitu ya. Begitu. Yang kita lihat kan begitu ya. Dia terima aja apa yang dikatakan oleh para pengusaha ini. Nah, kan harusnya ketika mengatakan saya sudah menyetor sekian ribu liter, sekian ratus ribu liter untuk DMO. Nah, sekian ratus ribu liter itulah yang kemudian negara mencapnya gitu loh. Oke, ini kamu sudah menyetor DMO, saya tolong dipastikan negara memerintahkan agar mendistribusikan ini dalam jangka waktu sebulan. Begitu juga untuk sekian banyak perusahaan yang lain. Ya, ada 81 perusahaan yang sudah terdaftar sekitar 70-an lebih. Yang bergerak ikut dalam program minyak subsidi ini. Nah, itu kan harusnya sudah bisa tuntas sebetulnya sebelum masuk Lebaran ini gitu loh. Ini yang hari ini kelihatan seperti itu. Kemudian ya tadi Bulog itu tidak termanfaatkan. Yang saat ini kan nggak ada yang monitoring di daerah. Ya, kementerian-kementerian itu hanya memerintahkan atau
Ini nggak tahu ya. Dinas-dinas di daerah ya, dinas perkebunan, apakah gara-gara COVID jadi monitoring itu menjadi itu kita nggak tahu ya, tapi sebetulnya kan itu nggak boleh terjadi ya, karena negara harus hadir untuk memastikan semuanya lancar ya, atau katakanlah stok itu. Betul. Tapi ada satu hal Pak Jerry, jadi saya kira begini, memang kita juga nggak bisa membiarkan negara dalam hal ini birokrasi bekerja sendiri. Nah itu saya mau ke situ sebetulnya kan. Masyarakat ini harus dilibatkan dalam konteks ini. Gitu. Nah melibatkan masyarakat ini seperti apa dalam kasus, kalau katakanlah contoh kasusnya ini krisis minyak goreng. Nah begini, sebenarnya ini juga yang jadi salah satu fokusnya Germak ya. Gerakan masyarakat awasi kartel ya. Itu apakah peran masyarakat ini bisa meminimalisir praktek kartel itu ya? Sebetulnya tadi saya mau tanya, mungkin sebelum ke sana ini kalau menurut saya ya, justru dalam kondisi yang begini inilah pelibatan partisipasi publik itu mutlak dibutuhkan. Karena kan analisa kita dari awal, karena analisa ini kita mentok di sana semua kan kalau kita analisis saja. Karena kepentingan politik itu di struktur pemerintahan dan pelaku ekonomi pat gulipat berkelindan. Jadi siapa yang bisa memecah ini? Elemen civil society. Nah, seperti apa itu yang mau kita macam-macam, misalnya melakukan pemantauan, melakukan riset, advokasi, ya, dan seterusnya itu termasuk melakukan rilis-rilis yang dibaca masyarakat terkait sebetulnya apa yang terjadi dengan kondisi yang kayak begini. Saya kira dalam situasi yang kayak begini, apa yang disebutkan oleh pejabat negara juga agak sulit diterima oleh masyarakat sekarang gitu loh. Misalnya pejabat negara mengatakan begini. Kecenderungannya rakyat kita itu nggak percaya deh gitu loh, kira-kira itu kan, dan seterusnya itu. Nah, jadi keberadaan organisasi elemen civil society seperti Germak ini tidak hanya sekedar memastikan setiap pelaku atau pejabat negara itu melaksanakan fungsinya dan setiap produsen katakanlah minyak goreng ini taat pada aturan yang sudah berlaku, tetapi saat yang bersamaan juga memberi impact terhadap kepercayaan kepada pemerintah. Misalnya kita mengatakan pemerintah mengatakan A, kita diverifikasi oleh Germak mengatakan memang itu yang cara yang tepat. Itu artinya menguatkan posisi dari pernyataan-pernyataan sebetulnya pemerintah sekaligus juga memastikan statement-statement pemerintah termasuk pengusaha ya. Seperti apa di lapangan itu misalnya kayak begini terjadi, apakah betul dalam atau kondisi tidak? yang kayak begini, siapa yang berbicara tentang tata niaga kita dari hulu ke hilir? Nggak ada. Kan katakanlah misalnya presiden hanya mengatakan tentang pembatasan ekspor. Padahal problemnya sebenarnya kalau kita analisis dari tadi bukan hanya sekedar pembatasan ekspor sebetulnya, tapi soal ini ada penguasaan perusahaan-perusahaan besar terkait dengan elemen ekonomi strategis kita gitu loh, yang bisa menentukan harga kemudian. Artinya itu soal tata niaga. Tapi dalam kondisi yang kayak begini, nggak ada tuh pejabat negara yang berbicara tentang pentingnya melakukan perubahan terhadap tata niaga kita gitu ya. Tentu apalagi pelaku ekonomi karena mereka diuntungkan di situ. Nah, yang bisa berbicara itu ya elemen-elemen civil society ini mendesakkan harus ada perubahan fundamental. Jadi bukannya sekedar nggak boleh ekspor, yang itu juga keputusan beresiko karena tadi Bung Roy mengatakan kalau ekspor ini nggak boleh ekspor terlalu berkepanjangan, bisa-bisa loh petani kita juga akan dirugikan kan kira-kira gitu ya, petani sawit kita gitu. Tetapi harus ada pembenahan secara fundamental di mana misalnya kepenguasaan terhadap satu produk strategis ekonomi kita nggak boleh dikuasai oleh satu perusahaan dari hulu ke hilir. Misalnya begitu. Roy tadi mau mengatakan apa soal keterlibatan atau partisipasi publik ini? Iya, jadi saya kira konteks saat ini kan memang bagaimana ketersediaan pangan nasional itu harus hadir di masyarakat. Nah sudah banyak fakta menyebutkan bahwa pangan kita ini memang dikuasai oleh mafia. Nah
Artinya apa? Dan mafia ini berkolaborasi dengan pejabat pemerintah. Nah, disinilah sehingga pentingnya pemerintah nggak sanggup menghadapinya. Nah, makanya di sini masyarakat perlu hadir untuk memastikan setiap kebijakan itu benar-benar berjalan nggak di lapangan, kan gitu. Itu penting. Nah, kenapa? Karena saat ini memang data-data itu sangat penting, terutama data-data yang memang yang up to date, yang ada terjadi di lapangan. Karena kalau hanya kita percaya data yang disampaikan pemerintah sampai hari ini pun sebetulnya sangat sulit kita mempercayai data itu. Itu yang sekarang dilakukan oleh Germak. Betul. Ya. Ada teman-teman pemantau di lapangan. Ya, ada temuan menarik nggak sejauh ini tuh? Jadi kalau dari apa yang dilakukan oleh Germak ya, dari pantauan-pantauan ini sebenarnya kalau lihat dari beberapa kali yang dirilis oleh Germak, sebenarnya cukup banyak informasi yang penting sebetulnya dalam proses produksi dan distribusi minyak goreng. Dan dari teman-teman itu menunjukkan memang ada permainan-permainan di situ, mulai dari ketidakpatuhan pengusaha atau produsen, lalu kemudian ada distribusi yang penimbunan ya, dalam hal yang distribusinya. ditemukan itu memang berapa penimbunan. Iya, ada banyak kasus yang kaitannya dengan penimbunan itu. Itu udah masuk layer keberapa lah dari produsen itu ya, yang ngambil untung dari masyarakat sendiri sebetulnya. Nah, ini bukan dari ekspor. Bukan dari ekspor lagi. Nah, ini memang perlu perlu intensitas yang tinggi ya. Maksudnya kehadiran masyarakat secara luas ini sangat penting, karena memang ini nggak bisa hanya diawasi oleh 1-2 orang. Ya, kita harus masuk mengawasi seluruh pasar-pasar. Gitu. Nah, itu membutuhkan gerakan masyarakat yang sipil ini sebetulnya secara luas. Ini sebetulnya kan menjadi kewajiban pemerintah ya. Harusnya harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Karena dalam kasus minyak goreng, krisis minyak goreng ini, kita melihat ada kepentingan-kepentingan yang berkelindan menjadi menjadi satu, sehingga katakanlah masyarakat menjadi dirugikan oleh krisis minyak goreng. Nah, di sini poinnya saya kira bahwa kenapa kehadiran masyarakat itu memastikan bahwa karena yang menderita ini masyarakat. Betul. Ya, pengusaha itu mau ditutup keran ekspornya, mereka masih untung, mereka mencari celah yang lain, dan selalu konsumen atau masyarakat yang selalu dirugikan. Nah, problem hari ini adalah problem pemerintah juga tidak mampu menyediakan data-data ya tentang neraca perdagangan sawit maupun komoditas yang lain. Nah, di sini yang jadi korupsi itu kan bermain ketika memang data-data tidak tersedia. Itu ketertutupan ini yang harus direformasi di dalam konteks pangan kita gitu. Betul. Sehingga pemerintah bisa memiliki data-data data yang akurat untuk mengambil kebijakan, masyarakat juga bisa ikut melakukan pemantauan secara efektif. Baik, ini kita sudah bicara agak panjang ini. Tentu percakapan ini mungkin tidak bisa menyelesaikan persoalan karena rumitnya persoalan itu. Tapi saya kira ini bagian dari bagaimana kita mendorong masyarakat berpartisipasi atau terlibat dalam proses-proses kebangsaan kita lah. Katakanlah sekarang dalam kasus krisis minyak goreng ya. Dan yang menjadi fokus dan concern dari Germak ini kan adalah bagaimana praktek kartel itu tidak terjadi. Nah, saya kira cukup ya, nggak ada lagi yang yang penting, atau masih ada? Kalau cukup. Masih ada, nanti kita bisa lanjutkan di di percakapan berikutnya. Iya, karena ini persoalannya masih panjang, Pak Jar. Betul, saya kira. Mungkin update dari pemantauan itu penting. Gerakan masyarakat awasi kartel ini akan kita update juga dalam dalam forum-forum pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih Bung Ray dan Bung Roy untuk percakapan kita. Kita berharap krisis minyak goreng ini segera berakhir, ada ketegasan pemerintah, ada tindakan terhadap para pelaku kejahatan, baik di luar pemerintah maupun para pejabat pemerintah yang terkait dengan
problematika krisis minyak goreng ini. Kita berharap ke depan masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, melakukan pengawasan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dan semuanya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Saya Jerry Sumampo, kita bertemu kembali dalam ngobrol santai berikutnya.